Corona, keluarga dan keberagamaan kita. Jakarta OV2 yang menyebabkan COVID-19 ini, sungguh luar biasa dampaknya. Dunia berduka, dunia bingung. Begitu juga dengan kita. Corona menjauhkan yang dekat. Anak tidak bisa untuk sementara bersalaman dengan orang tuanya. Orang tua tidak bisa untuk sementara memeluk anak-anaknya. Kakak harus bermain dengan jarak tertentu dengan adiknya karena social distancing. Belajar pun terpaksa harus dilakukan secara online dan jarak jauh. Corona juga mendekatkan yang jauh. Bapak ibu yang biasanya kerja dari pagi sampai sore, harus mengisolasi diri di rumah. Anak-anak bisa menikmati waktu seharian bersama bapak ibunya. Kesempatan mahal yang mereka hanya bisa nikmati leluasa paling tidak 2 hari dalam seminggu. Setelah subuh bapaknya pergi kerja, si anak belum bangun. Malam hari, bapaknya datang kerja, si anak sudah tidur. Sang anak bergumam, "Terima kasih Tuhan, sekarang kami bisa lebih dekat dengan ayah dan ibu." Orang tua mencintai anak-anaknya justru dengan tidak memeluknya. Anak-anak mencinta orang tuanya justru tidak dengan bersalaman dan mencium tangannya. Corona menguji keberagamaan kita. Ritual keagamaan yang biasanya dilakukan berjemaah diminta ditinggalkan. Sholat Jumat yang biasanya dilakukan diperkenankan diganti sholat duhur. Sholat jamaah yang biasanya dianjurkan disarankan untuk sementara tidak dilakukan. Kebaktian yang biasanya dilakukan berjemaah diminta dihindari. Keberagamaan kita diuji dengan kesediaan meninggalkan ritual keagamaan yang dianjurkan. Meninggalkan kerumunan untuk mencegah penularan virus terpaksa harus dilakukan. Keberagamaan kita justru bernilai di saat bersedia sholat di rumah, menjaga keselamatan diri dan orang lain dengan menjaga jarak fisik dalam komunikasi, menghindari kerumunan, memutus rantai penyebaran virus. Corona mengajarkan bahwa beragama tidak harus di masjid, di gereja, di pura dan tempat ibadah lainnya. Corona mengajarkan bahwa ketaatan beragama di masa wabah justru terletak pada kesediaan kita untuk meninggalkan sesuatu yang tadinya sangat dianjurkan oleh agama. Bahkan di Arab Saudi, ibadah umroh pun untuk sementara waktu ditunda, dan bahkan bisa jadi haji pun batal. Ka'bah yang biasanya dituju bersama, sekarang untuk sementara dihindari. Jangan-jangan ibadah, umroh dan haji selama ini yang kita lakukan, bukan untuk Allah SWT. Atas dasar mempertimbangkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaat, maka ibadah yang tadinya sangat dianjurkan, terpaksa ditinggalkan untuk sementara waktu. Apakah ada yang salah dalam cara beragama kita? Siapakah sebetulnya yang selama ini kita tuju dalam ibadah kita selama ini? Untuk siapakah sebetulnya ibadah kita? Mari kita tanya dalam hati masing-masing dengan jujur dan penuh kerendahan diri. Corona membangun cinta lintas identitas primordial. Keberagamaan bernilai saat solidaritas sosial terbangun, bergotong royong untuk kemanusiaan atas dasar cinta dan kasih sayang. Corona memberikan pelajaran bahwa ibadah itu tidak hanya ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Kesolehan itu tidak hanya kesalehan individu, tetapi juga kesolehan sosial. Saling membantu atas sesama dilakukan tanpa kenal agama, ideologi, dan identitas personal lainnya. Corona memberikan pelajaran bahwa selama ini sepertinya kita menempuh jalan beragama tetapi meninggalkan Tuhan itu sendiri. Kita telah menuhankan Tuhan-Tuhan lain, selain Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Kita telah menuhankan ilmu, jabatan, keluarga, harta, bisnis, pertemanan, sholat, kebaktian, gereja, masjid, pura dan bahkan menuhankan agama itu sendiri. Pada saat seperti ini, teringat kata Gus Dur dalam sebuah tulisannya bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Allah itu maha besar. Ia maha besar karena dia ada apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Pada saat seperti ini, siapa yang bisa melawannya? Sehingga kita dengan pomahnya tidak mau berusaha untuk mengenalnya, padahal dia sendiri menciptakan makhluk agar lebih mengenalnya. Dan pada saat ini, siapa pula yang dengan pomahnya merasa mampu untuk membelanya? Masih adakah sisa kesombongan yang membuat kita layak berdiri dengan pomah?
merasa benar sendiri dan menindas yang lebih lemah. Corona mengajarkan kepada kita hari ini bahwa Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Tuhan yang semestinya kita tuju dan bukan yang lain. Di akhir tulisannya juga, Gus Dur mengutip pernyataan seorang tokoh tarekat Al-Ujuiri, bila engkau menganggap Allah ada hanya karena engkau